Halo semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang stereotype terhadap cerita-cerita Wattpad. Dan di video kali ini aku gak sendiri bakal ngebahas stereotype Wattpad-nya bareng sama Kanada. Halo Kanada, boleh perkenalan dulu? Halo, kenalin, aku Nada dari channel Mela Nada. Di sini bakalan collab bareng sama Ica. Oke, sebelum masuk ke videonya, sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaannya, aku mau cerita sedikit. Jadi aku tuh ngajak Kanada collab tentang stereotype Wattpad ini karena aku lihat di YouTube Kanada dulu Kanada tuh lumayan sering baca cerita Wattpad gitu ya. Nah, kira-kira terakhir kapan Kanada baca cerita Wattpad atau aktif baca di Wattpad gitu? Wah, terakhir itu kayaknya kapan ya? Waktu masih kuliah, mungkin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kayaknya ya. Udah lama banget, Cak. Udah lama ya? Aku juga sih sama udah lama. Tahun 2 tahun lalu aku juga terakhir banyak baca di Wattpad itu. Kalau sekarang tuh udah sering di aplikasi lain gitu ya. Iya, betul. Oke, langsung aja kita bahas ke pertanyaannya aja. Di sini aku udah siapin 6 pertanyaan. Yang pertama itu yang paling sering banget jadi stereotip Wattpad, yaitu banyak cerita di Wattpad yang mengandung adegan dewasa. Kalau menurut aku sih ya emang benar. Tapi sebenarnya kan kalau adegan dewasa di dalam sebuah cerita itu kayak udah biasa ya. Maksudnya bukan cuma di Wattpad aja, di buku lain yang langsung terbit atau di aplikasi lain, dan bahkan mungkin dari penulis-penulis yang sudah besar pun adegan dewasa itu biasanya suka ada. Nah, cuma menurut aku yang bikin Wattpad ini jadi jelek adalah karena yang bikin cerita dengan adegan dewasa itu anak di bawah umur gitu. Kayak yang masih SMA, atau bahkan kalau gak salah tuh aku pernah nemu juga yang 14 tahun atau berapa tahun gitu udah bikin cerita kayak gitu, dengan adegan dewasa dalam ceritanya gitu. Dan itu sih yang menurut aku bikin Wattpad itu jadi jelek. Nah, kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku benar ya memang di Wattpad ini banyak juga gitu cerita-cerita yang mengandung adegan dewasa. Terus sempat juga kayak misalkan kalau orang yang baca Wattpad tuh pasti bacanya yang kayak gitu. Padahal kan di dalam Wattpadnya sendiri nggak semua Ya, cerita-ceritanya seperti itu. Dan tadi benar juga kata Ica, aku ingat banget dulu sempat pernah baca tuh kalau di Wattpad tuh waktu itu sempat, tapi aku lupa siapa penulisnya, terus cerita tentang apa. Cuman yang aku baca tuh adegan dewasa itu tanpa plot, jadi full. Mungkin orang tuh ngelihat Wattpad terus dapatnya mungkin kebetulan yang kayak gitu, jadi memandang kalau semua cerita di Wattpad tuh seperti itu gitu. Jadi nggak bener-bener nggak ada plotnya, cuman ketemu terus gitu. Dulu sempat aku waktu SMA aku pernah baca kayak gitu, sempat nemu gitu. Jadi eh, ya nggak salah sih, tapi balik lagi nggak semua ceritanya kayak gitu. ya benar sih. Jadi kayak emang yang biasanya muncul yang biasanya muncul dan viewersnya banyak tuh malah yang kayak gitu gitu ya. Jadi itu yang bikin Ya. Wattpad tuh jadi jelek gitu dipandangnya. Hmm. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah Wattpad juga meromantisasi kekerasan atau abusive relationship. Kayak kalau aku baca di, oh ya aku juga lupa ngasih tahu kalau stereotip ini tuh aku baca dari sebuah di Quora gitu. Jadi kayak ada diskusi gitu yang isinya tentang Wattpad itu. Terus ada yang ngomen kayak gini tentang meromantisasi kekerasan atau abusive relationship. Kayak misalkan ada tuh kan yang ceritanya kayak my psychopath husband gitu, Nah, ya yang kayak gitu-gitu, dan itu dianggap sebagai meromantisasi kekerasan gitu atau abusive relationship gitu. Kan ada dulu atau dulu nih sekarang? aku dulu. Boleh, Boleh? boleh. Kalau meromantisasi kekerasan atau abusive relationship, aku jujur nggak terlalu ngerti ya maksudnya gimana. Cuman kalau dari judul memang banyak tuh yang kayak Ica tadi sebutin, my psychopath husband, my psychopath apa gitu kan ya. Ya, Nah, cuman lebih ke ini nih, kalau yang aku ingat tuh dulu tuh banyak banget cerita-cerita yang cowoknya tuh sangat posesif banget gitu. Mungkin dari situ kali ya ada ya, masuk ke kekerasan atau abusifnya.
gitu. Jadi saking posesifnya si ceweknya misalkan ngobrol dikit sama cowok terus langsung cemburu dan bla 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 gitu paling. Kalau untuk yang kekerasan atau yang abusif sendiri itu aku kayaknya nggak pernah lihat secara langsung, maksudnya secara langsung adegannya kekerasan gitu, nggak sih, belum pernah nemu. Kalau Ica gimana, Ica? Iya sih, aku juga sama belum pernah baca ya. Kecuali kalau memang itu bukan karakter utamanya gitu ya, kayak misalkan si ceweknya pernah dapat abusive relationship, tapi yang peran utama cowoknya bukan itu gitu. Aku juga setuju sama Kanada, mungkin itu karena dari judul seperti itu. Tapi kalau aku lihat dari ya banyak cerita romance, itu kan romance tuh kayak ada subgenrenya juga ya. Dan memang ada kategori romance yang di situ tuh karakter cowoknya tuh kayak alpha hero gitu, maksudnya kayak dominan gitu kan. Yeah. Yang bikin yang mungkin itu dianggap sebagai meromantisasi abusive relationship, karena cowok yang dominan itu biasanya memang apa ya, kayak posesif banget sampai kalau misalkan ceweknya ngobrol sama cowok lain aja itu sampai diapain gitu kayak gitu. Ya aku setuju sih sama Kanada. Tapi kalau tambahan sedikit, tapi kalau menurut aku yang seperti itu sih tergantung pembaca aja gitu. Soalnya menurut aku ada beberapa orang yang memang suka cerita kayak gitu, dan maksudnya suka cerita yang cowoknya posesif gitu, dan ada yang enggak. Jadi itu balik lagi, kalau memang nggak suka mending nggak usah dibaca gitu. Setuju banget, Cak. Ya, tergantung banget, benar. Orang tuh banyak juga yang suka, apa ya namanya tuh, apa sih? King atau apa? King. Oh iya itu, King. Ya kayak gitu. Ya, setuju. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Cerita yang diterbitkan oleh Wattpad itu kan kebanyakan tidak bermutu, kayak dari segi tulisannya itu masih acak-acakan, terus narasinya itu masih tidak bagus. Jadi maksudnya orang yang membaca itu merasa si narasinya ini berusaha dibagus-bagusin, kayak berusaha dibuat indah, tapi enggak gitu. Dan itu aja sih yang aku baca. Jadi kesannya tuh cerita Wattpad itu masih belum matang kali ya, jadi belum matang tapi diterbitin gitu. Wah, berat nih. Berat nih, Cak. Ya, berat ya. Menurut Ica dulu gimana, Cak? Kalau menurut aku sih, ini ada enggaknya sih. Ada bener, ada enggaknya. Aku nemu penulis yang aku suka narasinya, dan menurut aku enggak yang terlihat dipaksakan untuk bagus, dan emang dia bagus gitu. Tapi memang ada yang aku kurang cocok nih gitu narasinya. Nah biasanya yang aku kurang cocok itu yang kayak YA gitu, biasanya aku kurang cocok. Apa? Yang YA, yang adult. Yang adult, oke. Biasanya aku emang kurang cocok sama narasinya yang gimana ya, masih kayak berusaha bikin yang komedi, tapi buat aku tuh nggak lucu gitu. Aku pernah nemu yang kayak gitu, tapi kalau menurut aku sih ini kan apa ya, balik lagi ke penulis ya. Kalau narasi mungkin memang ada penulis yang sudah bagus narasinya, ada juga yang masih belajar kayak gitu. Jadi kalau menurut aku ini ada benar ada enggaknya gitu. Tapi kalau untuk yang diterbitkan jadi buku, pastilah udah diperbaiki ya, mungkin sedikit demi sedikit dibandingkan dengan di Wattpad gitu. Kalau kataku gitu sih kan ada. Kalau dari aku, kalau ini kan case-nya cerita Wattpad yang diterbitkan kan ya, berarti ya, yang udah jadi buku gitu. Memang aku pernah nemuin tuh cerita-cerita Wattpad yang seperti ini memang ada gitu. Dari segi tulisannya masih acak-acakan, banyak tiponya, terus narasinya seakan dipaksakan gitu-gitulah ya. Ada memang. Tapi yang bagus juga ada gitu. Jadi bisa dilihat itu kalau misalkan aku cek gitu ya. Misalkan nih sekarang aku inget-inget lagi, yang cerita seperti itu aku dapetin dari buku yang diterbitinnya tidak oleh penerbit yang besar gitu. Misalkan Gramedia Pustaka Utama atau penerbit Gagas Media misalkan kayak gitu. Tapi masih penerbit baru yang memang ngambil cerita-cerita itu dari views-nya aja gitu, kasarnya ya, mohon maaf. Iya, ngerti. Karena views-nya bagus, terus mereka
merasa ini bakalan ada pasarnya kayaknya gitu, terus diterbitin gitu aja tanpa dilihat lagi gitu alurnya, terus narasinya. Cuman jadinya sayang aja sih, takutnya kan kalau yang kayak gitu malah ngerugiin penulisnya. Kalau misalkan kata aku, Wattpad itu jadi sarana buat orang-orang belajar nulis nggak sih? Iya, iya benar. Ya, Setuju. kalau namanya belajar kan salah itu ya wajar gitu. Tapi kalau misalkan udah masuk ke pasar, ya orang yang beli tuh nggak mau tahu, ingin bagus gitu, ingin uang yang dia keluarkan tuh sebanding dengan apa cerita yang dia beli gitu. Hmm. Makanya takutnya kalau misalkan eh, penerbit-penerbit yang tidak bertanggung jawab itu, yang baru bermunculan itu langsung nerbitin apa bukunya tanpa ada editor yang jelas, misalkan tanpa ada bagian-bagian yang diperbaiki, itu jadinya sayang aja ke penulis karena bisa jadi orang lain tuh udah mandang duluan kalau cerita si penulis itu tuh misalkan tidak bagus gitu. Tapi intinya stereotip itu ada kemungkinan karena si orang yang buat tulisan itu mendapatkan atau membeli buku yang memang belum Bagus mateng gitu ya. banget gitu. Cuman ya yang banyak, yang bagus juga banyak gitu. Kayak yang sekarang tuh mungkin orang-orang udah pada tahu yang Dirnatan itu kan dulu melejit banget. Ya, Ya. sampai dijadiin film, sampai series juga. Nah, menurut aku itu salah satu contoh yang enggak semua kok. Jadi ada penyangkalnya, enggak semua cerita tuh yang dari Wattpad jelek gitu. Maksudnya, aduh, aku kok ngomongin langsung jelek, tidak belum matang gitu. Tapi tapi ada juga yang bagus gitu. Gitu, Iya, ya, aku Cak. setuju sih. Aku setuju sama Kanda. Jadi balik lagi aja ke apa ya? Mungkin nggak beruntung aja kali ya orang yang nemunya yang nggak Mm-mm. bagus gitu. Tapi emang sayang juga sih kalau penerbit-penerbit itu cuma ngelihat viewers ya. Kalau harusnya bisa ngelihat dari segi-segi yang lain juga supaya yang diterbitin juga yang bagus-bagus. Nah, sebenarnya obrolan yang tadi juga nyambung nih ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu tulisan, kan biasanya kalau cerita Wattpad diterbitkan, itu suka ada tulisan telah dibaca sekian juta kali di Wattpad gitu ya. Nah, ini Iya. tuh malah bikin gak mau beli bukunya. Nah, menurut Kanada gimana nih? Bentar, bentar. Kalau misalkan lihat ada bacaan telah dibaca sekian juta kali gitu ya di Wattpad, bikin orang nggak mau beli bukunya bisa jadi karena stereotip yang sebelum Stereotype, stereotype. stereotip yang sebelumnya yang karena itu ada bacaan telah dibaca dari Wattpad. Oh, orang-orang udah mikir duluan kalau Wattpad itu ceritanya tidak bagus. Jadi mungkin bikin dia nggak mau beli gitu. Ah, ini cerita Wattpad, kelihatan cerita Wattpad nggak usah beli. Kayaknya nyambung dari stereotip yang sebelumnya juga. Betul Tapi sih. kalau aku sendiri sih tergantung penulis, tergantung blurb Iya, iya, benar. itu ngaruh. Sama cover. Iya ya, cover juga ngaruh. Kalau aku Kalau itu sendiri, gimana, Cak? kalau aku sendiri, jujur emang di satu waktu aku malu beli cerita yang ada tulisan kayak gitunya karena itu kelihatan banget dari Wattpad gitu. Jadi kadang aku tuh kayak pas mau beli tuh malu gitu kan. Atau minimal kalau beli pun ini gak boleh ada yang tahu gitu, biar aku aja yang tahu. Terus ya kalau aku juga sebenarnya sama baik lagi tulisan yang kayak gitu tuh kayak untuk narik pasar aja kan, seperti yang tadi kan ada bilang kalau karena buku itu udah dibaca banyak sama orang, artinya ini bagus gitu. Padahal sebenarnya belum tentu bagus juga. Dan aku juga sama sih beli itu tergantung dari penulis dan blurbnya. Khususnya lebih ke penulisnya sih, soalnya aku kalau udah kenal penulisnya biasanya ya udah aku suka gitu kalau misalkan blurbnya belum aku baca juga tapi aku tahu penulisnya dan aku suka penulisnya ya udah aku beli aja gitu. Cuma ya memang tulisan itu sih emang lebih baik gak usah ada sih. Ya, Karena kadang setuju. ya karena emang kadang bikin nggak gimana ya ya antara malu atau ilfil juga gitu, jadi kayak kenapa sih harus ada tulisan ini gitu. Setuju, Cak. Setuju banget. Oke, Jadi langsung mending ini ya bisa jadi buat strategi penerbit-penerbit kalau ya. misalkan mau nerbitin yang dari Wattpad, jangan ada tulisan itu. Lagian kan kesian juga sama tulisan yang tidak dibaca sampai berjuta-juta gitu. Kan kesian ya. Iya, Tapi iya. ada juga loh beberapa tulisan yang memang tidak dibaca di Wattpad sampai berjuta-juta, cuman tetap dipublisin juga. Itu gimana ya, Cak? Aku belum lihat Yang apanya? yang
Yang tulisan nih di Wattpad, misalkan dia tuh dibacanya baru 500.000. Sedangkan yang biasa kita lihat di toko buku tuh kan yang sudah berjuta-juta tuh, Ya. tapi tetap dipublish. Cuman pernah nggak Cak lihat? Kayaknya kalau tulisan yang telah dibaca 500.000 kali kayaknya belum pernah lihat deh. Nggak Biasanya pernah jutaan kan? sih. Iya, nggak pernah. Mm-mm. Tapi ada atau enggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Harusnya nggak ada ya. Iya, kayaknya sih nggak ada. Cuman Iya, ya kesian juga sih. Padahal bisa jadi yang 500.000 itu lebih bagus daripada yang berjuta-juta. iya benar-benar. Oh ya, terus aku juga mau nambahin, bisa Mm-mm. jadi tulisan yang kayak gitu bikin pembaca non Wattpad nggak mau beli bukunya juga karena udah tahu oh ini dari Wattpad. Sedangkan kalau misalkan nggak pakai tulisan itu kan pasalnya jadi lebih luas gitu. Buat orang yang nggak tahu cerita itu dari Wattpad, bisa aja dia tertarik dan beli dan suka. Karena kan kadang Iya, bisa jadi dia udah ilfil duluan kan, kayak ah ini dari Wattpad, dia jadi lewat nggak dibaca dulu, nggak diapa dulu, kayak gitu sih. mm-mm. Setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima selanjutnya. Nah, menurut Kanada ini ada nggak sih potensi Wattpad ini bisa jadi apa ya platform yang lebih baik dan ngilangin si stereotipnya ini? Potensi pasti ada ya, Cak. Karena memang dari awal juga Wattpad tuh dulu benar-benar tempat kita ketemu sama orang-orang yang pengen jadi penulis cuman tidak pede untuk dikirim ke penerbit gitu Ya. kan. Padahal tuh ternyata banyak banget. Terus sekarang juga, Cak, ada yang namanya kan berbayar premium Oh iya iya, di iya Wattpad. iya ada. Nah, dari situ anak-anak atau orang-orang biasa yang memang suka menulis bisa mulai nyari atau bisa mulai dapat apa Penghasilan, namanya? penghasilan Ya. apa uang? Iya Nah, terus juga sekarang banyak banget series yang diambil dari Wattpad juga. iya sih betul. Ya, Iya. jadi kataku ini memang bisa jadi lebih besar lagi platformnya, bisa lebih baik lagi. Cuman ya kalau untuk ngilangin stereotipnya mungkin rada susah. Karena Iya. memang masih masih banyak kan ya sampai sekarang juga yang stereotip-stereotip itu tuh masih banyak cerita-cerita yang kayak gitu juga. Iya benar-benar. Tapi kalau potensi jadi lebih baik ada. Kalau menurut Cia gimana, Cak? Eh, Putus. ya, aku juga sih berharapnya dari websitenya juga bisa kayak rebranding atau gimana gitu supaya memang si stereotip itu susah ya untuk dihilangin, tapi minimal orang jadi berpandangan lebih baik ke website kayak TikTok juga dulu kan sempat jelek ya pandangannya di mata orang, tapi sekarang TikTok jadi salah satu Mm. platform yang digemari gitu ya, jadi salah satu platform yang mungkin lebih banyak dipakai dibandingkan YouTube, Instagram kayak gitu kan. Jadi eh, aku juga sih harapannya gitu karena emang sayangnya itu karena di Wattpad itu masih banyak penulis yang bagus juga, yang berpotensi juga, tapi mereka nggak dikenal karena stereotip si Wattpadnya itu sendiri gitu. Jadi ya aku juga setuju sama Kanada kalau potensi pasti ada, cuma memang stereotip itu mungkin agak susah untuk dihilanginnya gitu. Oke, ini udah masuk pertanyaan terakhir. Cepet juga ya ternyata. Iya. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah, menurut Kanada, kira-kira stereotip-stereotip ini tuh adil nggak sih untuk penulis-penulis lain yang berpotensi? Kalau dari aku merasa ya tidak adil, karena ada penulis yang menurut aku itu bagus, dan dia itu, aku pernah lihat penulis yang dia tuh bikin status kayak, udahlah aku emang mau bikin tulisan di Wattpad aja gitu. Jadi memang udah keputusan dari si penulis itu untuk nulis di Wattpad, dan aku tuh pernah ngerekomendasi ini suatu cerita ini bagus gitu ceritanya, tapi ada di Wattpad. Nah terus orang yang aku rekomendasikan ini tuh kayak nggak mau baca karena males aku baca di Wattpad gitu kan. Nah tapi si penulis itu bilang kalau dia itu udahlah aku mau bikin cerita di Wattpad aja. Dan akhirnya kan dia nggak dapat uh, minimal satu pembaca gitu. Dia kehilangan satu pembaca, dan karena itu di Wattpad gitu. Dan itu sih yang menurut aku jadinya nggak adil karena si ceritanya itu sebenarnya bagus, dan di cerita yang aku rekomendasiin itu nggak ada adegan dewasanya gitu, jadi kayak sayang aja gitu kalau nggak dibaca gitu, padahal sebenarnya ini benar-benar bagus banget, dan nggak ada penerbit yang melirik juga gitu, jadi yang menurut aku nggak adil
kalau misalkan penulis-penulis yang bagus itu jadi nggak bisa, jadi apa ya? Jadi peluang untuk dapat pembacanya itu sedikit karena si Wattpad, karena si stereotip itu gitu. Ya kalau dari aku gitu kan ada. Kalau menurut aku tentang stereotype ini adil atau enggak buat penulis-penulis yang berbakat di Wattpad. Kalau lihat tadi case-nya dari yang Ica ceritain tuh, itu aku setuju banget. Soalnya ya sayang aja gitu, dia punya satu pembaca yang mungkin bisa membuat cerita dia makin banyak yang baca gitu. Maksudnya bisa membuat cerita dia diketahui oleh orang lain gitu kan, selain mungkin dirinya sendiri, teman-teman terdekatnya. Itu sayang aja, sayang banget. Dan memang Cak, aku juga ini sedikit curcol deh. Nggak apa-apa. Aku juga kan bikin cerita gitu di Wattpad. Terus aku minta kan tolong ke teman-teman, baca dong cerita yang aku bikin, gitu. Ini linknya. Terus teman-teman aku tuh selalu aja alasannya bilang, aku nggak download Wattpad, Nat, aku udah dihapus aplikasi Wattpad-nya, jadi nggak bisa baca gitu. Jadi rasanya tuh kayak sayang aja. Padahal kan, maksudnya kalau misalkan aku tuh pengen tahu dari teman-teman aku biar dapat feedback, ini Ya, ceritanya kurang di mana, apa yang harus ditambahin, apa yang harus diperbaiki. Cuman untuk mereka melihat karya aku aja tuh susah, karena ya mereka kan harus download dulu. Mungkin itu ya salah satu ya, kekurangan. Padahal sebenarnya kita bisa langsung baca juga di browser. Cuman ya di ya web. mungkin memang antara teman aku yang tidak mau baca, atau memang ya untuk membuka website itu mereka sangat males gitu. Itu aja sih. Jadi untuk stereotype ini benar-benar tidak adil dan sangat merugikan penulis-penulis yang berbakat atau yang sedang belajar gitu. Oke. Kalau Kanada mau kirim ke aku boleh kok ceritanya, nanti aku baca. Asik, nanti aku coba cek. Ica tolong baca. Sip, sip, sip. Ica juga sama kah? Apakah membuat cerita juga? Enggak sih, tapi aku pernah sih dulu, cuma itu aduh, aku aja udah nggak inget akunnya, udah udah nggak pernah dilanjut lagi. Tapi pernah Oke. gitu. Ini juga sekalian curcol juga nih ya. Jadi dulu tuh kan pas waktu awal-awal Wattpad ada, aku mau tanya dulu, Ica main Wattpad dari tahun berapa, Cak? Kayaknya 2016 deh. 2016. Ya. Aku waktu itu dari 2014. Hmm. Nah, dulu tuh Wattpad sama yang sekarang beda banget, rasanya lebih seneng, lebih enakan yang dulu. Jadi, saudara aku aja tuh sampai sekarang masih ngegunain versi yang dulu. Kalau sekarang kan ada iklan, ya. Nah, iya. Kalau misalnya baca 2 chapter, 3 chapter, terus iklan. Mana iklan itu nggak bisa di-skip, harus ditonton. Gitu. Kalau dulu tuh benar-benar free, itu benar-benar free, Cak. Dan mungkin karena itu juga orang-orang banyak yang baca, terus banyak yang buat karena benar-benar free-nya tuh ya free banget. Kalau sekarang kan udah mulai ada yang harus langganan gitu kan ya, Iya. Wattpad-nya. Jadi menurut aku sebenarnya ada poin plus sama poin minusnya juga tentang akun premium itu. Tentang Wattpad premium, gimana menurut Ica? Oke. Kalau menurut aku, eh ya memang benar sih ada plus sama ada minusnya. Cuma plusnya itu jadi banyak orang yang apa ya bisa dapat penghasilan kan dari situ. Dan apa ya, dan apa sih, aplikasi juga kan semakin tahun harus berkembang kan. Jadi memang mau nggak mau pasti adalah perubahan di aplikasi Wattpad itu gitu. Salah satunya yang mungkin dengan premium itu, karena kan zaman sekarang setiap aplikasi ada free-nya, ada premiumnya kan. Jadi kayak memang mungkin Wattpad juga ngikutin perkembangan zaman gitu. Cuma ya mungkin negatifnya tadi sih benar, kayak setiap baca satu chapter, dua chapter ada iklan, itu emang ngeganggu banget sih. Tapi memang itu ini ya, kalau ada iklan kayak gitu berarti si penulisnya masuk dapat uang ya? Nah, kalau itu aku belum tahu sih, Cak. Belum mencari tahu juga. Cuman iklannya pasti ada. Kalau misalkan yang aku pasti tahu tuh kalau si cerita kita tuh udah premium. Jadi orang-orang kalau mau baca ke kita harus pakai koin gitu. Mirip-mirip webtoon lah gitu. Oh iya, Mau iya. lihat chapter berikutnya harus pakai koin gitu. Oh iya benar. Kalau kalau misalkan nggak apa ya, nggak dapat uang gitu sih penulisnya dari iklan itu, kalau kataku mending iklan itu sih dihapus aja. Kayak buat apa gitu? Merugikan Setuju.
dua-duanya kan, penulis juga nggak dapat uang, pembaca juga keganggu gitu bacanya. Setuju, ye. Oke, berarti gitu jawabannya Ica. Sip. Paling karena itu aja yang bisa aku dan Kanada bahas soal stereotip-stereotip Wattpad-nya. Gimana sama pendapat teman-teman tentang stereotip-stereotip Wattpad ini, boleh taruh di komen. Untuk video collab aku sama Kanada juga nanti bakal ada di channel Kanada. Tonton aja di Kanada video collabnya apa, yang pasti masih seputar Wattpad juga. Itu aja yang bisa aku dan Kanada bahas. Sampai jumpa di video-video yang lainnya dan jangan lupa subscribe ke Kanada juga. Dadah!